ujung-ujungnya berapa OIP-nya ya, masing-masing reservoir loh ya. Kemudian berapa apa juga tenaga dorongnya. Ya, kalau udah tahu tenaga dorong, tahu OIP volumetri kan, ada data tambahan tentang mungkin tekanan versus waktu, kemudian ada juga data produksi sudah lengkap gitu ya. Nanti kemudian ujungnya kalian bisa menghitung OIP dengan cara material balance. Semua software itu dasarnya adalah material balance ya. Mau share dulu ya, share screen dulu ya. Iya, kita latihan UTS ya. Latihan untuk materi UTS. Jadi ini ada soal satu ya. Jelaskan secara detail dengan diagram fase apa yang dimaksud dengan reservoir undersaturated ya. Kemudian yang B, reservoir retrograde condensate. Kemudian yang ketiga adalah wet gas atau juga bisa disebut condensate reservoir. Yang D adalah reservoir non-associated gas atau juga disebut dry gas reservoir. Gimana ini? Kalau pakai diagram fase paling gampang jelasinnya ya. Kalian lihat ini. Dan apa solusi yang kan dia buat diagram fase, ini tekanan, ini suhu ya. Kemudian ini titik kritisnya berapa gitu kalau mau jelasin nanti kalau ujian ya. Kemudian kalau yang ini apa? Ini bubble point line ya. Ini dew point line. Kalau yang sini ke sini bubble point line berarti ini fasanya cair semua ya. Kemudian dari sini ke arah sana, ke arah sini sampai dengan dew point line ini adalah fasanya gas semua ya. Jadi kalau kalian perhatikan, kalau ini berarti P-nya di atas bubble point, kemudian diproduksi sampai mencapai titik bubble point, diproduksi lagi buat sampai di bawah bubble point. Jadi kalau tanyain awal reservoir ini adalah reservoir undersaturated. Kenapa kok undersaturated? Karena tekanannya di atas tekanan bubble point. Kalau diproduksi lama-lama ya menjadi saturated ya. Ini titik bubble point posisinya di sini. Kalau diproduksi lagi ya udah sini, gasnya makin lama makin banyak. Kalau kalian ingat di diagram envelope-nya ada envelope sini ya. Ada kurva-kurva gitu yang menyatakan berapa persen liquid dan berapa persen gasnya. Ini reservoir undersaturated karena tekanannya di atas tekanan bubble point dan fase fluida dalam reservoir hanya ada fase minyak ya. Fase cair saja, minyak dan air tentu saja ya. Tapi setelah diproduksi, kemudian sampai di sini tekanannya adalah tekanan bubble point. Ada setitik gas keluar dari sini. Kalau diproduksikan lagi tekanannya turun, makin lama gasnya makin banyak. Ini disebut sebagai reservoir saturated kalau di sini ya. Kemudian yang kedua apa? Reservoir retrograde condensate. Yang menjadi khas reservoir condensate retrograde itu adalah suhunya. Suhunya antara suhu kritis dan krikondenterm. Ya, ini krikondenterm. Suhu kritis, ini krikondenser. Ya. Kondenser definisinya apa? Tekanan tertinggi di mana fase uap masih terdapat. Karena di atas tekanan ini sudah tidak ada uap lagi, ini cair semua. Kalau ini krikondenterm, definisinya apa? Suhu tertinggi di mana fase cair masih terdapat, di mana suhu setelah suhu krikondenterm tidak ada fase cair. Ini adalah gas semua. Nah, ini adalah retrograde condensate reservoir. Kalau di bawah sana apa wujudnya? Ini fasanya tadi kan gas ya, dari sini ke sini kan gas. Setelah diproduksikan, kemudian sampai ke titik dew point. Apa yang terjadi di sini?
setitik embun atau setitik cairan mulai muncul, ya. Nah, kalau diproduksi lagi, maka cairannya makin lama makin banyak, ya. Ada maksimalnya di sini. Kalau diproduksi lagi, cairannya akan makin lama makin kurang lagi. Aneh ya. Cairannya makin lama makin kurang, tinggal setitik lagi cairan, di sini gas lagi. Ini disebut sebagai retrograde fenomena. Apa itu retrograde fenomena? Adalah proses yang berjalan terbalik dari normal. Normalnya kalau misalnya tekanan diturunkan, cairannya makin banyak, itu seterusnya makin banyak. Tapi nyatanya kan nggak demikian. Ini apa namanya? Kalau produksinya terus, kemudian tekanannya turun, ini ada cairan makin banyak, ada maksimum di sini. Kalau diproduksikan lagi, cairannya tadi akan berubah menjadi gas. Jadi apa? Teruapkan ya, terevaporasi lagi. Ya, lama-lama tinggal setitik cairan lagi. Di sini gas semua. Tapi umumnya bentuknya kan nggak seperti ini ya. Umumnya kalau misalnya retrograde itu biasanya kepalanya ini gede sekali gitu ya. Yang seperti yang minggu lalu ibu apa namanya? Ibu berikan ya, atau waktu kita review KFR ya, ada itu ya, yang kepalanya itu gede sekali gitu. Jadi C-nya dari sini, sementara apa namanya poinnya tuh naik dulu, kemudian gini ya. Jadi mungkin nggak sampai menyentuh point yang kedua kali gitu. Oh ini kan gambar ini kan sebenarnya untuk menceritakan semua apa reservoir supaya gampang kalian bisa bedain gitu ya. Nah kalau kemudian yang ketiga, fasanya seperti apa fasanya? Ini gas ya. Sampai sini cair, titik cairan, kemudian makin lama cairnya makin banyak, titik maksimumnya. Nah, titik maksimum kalau diproduksi lagi, itu cairannya itu lama-lama terevaporasi lagi. Sehingga ujungnya menjadi titik gas lagi. Itu fasanya. Jadi di bawah sanaga saya temukan dua fasa. Ada cairan, ada gas. Nah, cairan ini biasa disebut sebagai kondensat. Ya. Ini suka menipu ini. Reservoir ini suka menipu kita. Kalau misalnya siapapun juga mestinya ya. Kalau tidak tahu awalnya, kadang-kadang begini kalau gambarnya itu seperti kepalanya besar gitu ya. Jadi awalnya itu gas, kemudian ada titik cairan, makin lama cairan makin banyak. Seolah-olah itu seperti reservoir minyak. Jadi karena minyaknya banyak yang keluar itu, kondensatnya itu banyak sekali. Nah itu kadang-kadang kita terjebak. Ada mahasiswa ibu pernah cerita nggak ibu ya? Ada mahasiswa ibu ini, dia tugas akhir di Pertamina, dibimbing oleh seniornya yang dulu muridnya ibu juga ya. Dan muridnya ibu ini udah disekolahin lagi ke Amerika sana, S2 di sana. Namanya orang Pertamina ya. Kemudian dibimbing, si mahasiswa ibu itu angkatan 99, udah beberapa tahun yang lalu kalian. Ini sudah 2022. Angkatan 99 ya. Kemudian dia disuruh mencari apa? OOIP, Original Oil in Place. Karena tidak ketemu, dia balik lagi ke kampus. Karena Pertamina ya, Pertamina kan Jakarta juga. Waktu ketemu ibu nanya lah. Dan kalau nanya ibu boleh juga sih. Kalau itu dulu kan nggak ada pandemi ya, dia ke kampus ketemu ibu ya. Ibu, saya tuh punya reservoir seperti ini, Bu. Saya disuruh ngitung OIP-nya, Bu. Terus Ibu lihat, coba datanya lihat, Ibu. Nah, kalau lihat data itu lihat awalnya. Kalian mesti lihat awalnya. Awalnya itu berapa? Tekanannya berapa, suhunya berapa, ya. Titik kritisnya berapa? Kalau suhunya di atas titik kritis, hati-hati. Tekanannya berapa? Tekanannya di atas titik kritis juga, misalnya. Di atas, suhunya di atas suhu kritis, hati-hati ya. Nggak taunya memang sebenarnya itu kan reservoir gas. Jadi yang dihitung mestinya apa? GIIP, bukan OOIP.
Ya sampai kapanpun kamu nggak bakalan bisa mencari OIP. Karena memang aslinya reservoirnya bukan reservoir minyak, tetapi reservoir gas. Apa yang terjadi selanjutnya? Ibu aku nih nggak boleh sidang, nggak boleh sisa, nggak selesai nih Ibu katanya. Nah, terus kamu bilang aja apa yang Ibu suruh. Karena ini sebenarnya dihitung apa namanya. Ini sebenarnya reservoir gas, bukan reservoir minyak. Tapi nggak tahu kenapa, pokoknya gini Bu, saya tuh nggak bisa selesai karena nggak nurut sama pembimbing saya. Ya kayaknya ya sudah, kamu sekarang nurut aja dia maunya apa. Nurut aja lah, pokoknya maunya apa sampai selesai di sana. Kita kan balik ke kampus kan Ibu bimbing lagi nih, dibongkar semua, ya dirubah semua, ya kayaknya ngitungnya GIP bukan OIP. Ya, konsepnya salah. Kalau kalian konsep salah seperti ini tidak di kampus tidak akan dibiarkan ya. Mesti dibimbing, kalau dibimbing sama yang benar gitu ya dilurusin gitu ya. Tapi kalau kayak masuk sidang dengan kondisi seperti yang di lapangan, ini kan konsep yang salah, ya nggak lulus, ya nggak lulus. Jadi akhirnya suruh bongkar lagi. Tapi karena Ibu bimbing ya Ibu rubah lagi dan dia juga mau, ya sudah akhirnya ya lulus juga ya karena memang konsepnya betul. Kalau sesuai dengan apa kata yang orang Pertamina bahwa bimbingan Ibu itu reservoir minyak, OIP-nya gimana ngitungnya, Ibu juga nggak tahu kalau ngitungnya caranya mereka seperti apa. Orang salah konsep ya. Jadi yang penting itu adalah konsepnya betul. Walaupun di sana sini masih ada yang salah, nggak apa-apa, ada perbaikan. Kalau sidang ada perbaikan, nggak apa-apa. Tapi kan sedikit-sedikit. Kalau ini kan salah konsep, berarti hampir salah semua ya. Masa OIP, GIP dihitung OIP gitu ya. Nah ini adalah reservoir apa tadi? Retrograde condensate reservoir retrograde condensate. Ada yang bilang retrograde reservoir retrograde gas condensate reservoir juga boleh. Ini cirinya suhunya di antara suhu kritis dan rekondenterm. Ya. Sekarang yang ketiga apa? Wet gas atau condensate reservoir. Jadi kalau retrograde tadi kan di bawah gas sampai permukaan dua fasa. Dua fasanya adalah ada minyak, ada gas. Nah, minyaknya itu disebut sebagai condensate dan makin lama makin banyak ya condensate-nya itu ya. Kalau ini juga wet gas condensate reservoir ya. Ini kalau kalian lihat ini terjadi penurunan suhu ya. Jadi suhunya tekanan P-nya di sini, suhunya di sini, P dan T-nya di atas suhu kritis dan P kritis ya. Ini tetap gas ya. Fase awalnya gas, tetapi dia terjadi penurunan suhu sehingga masuk di dalam daerah dua fasa. Di permukaan, ini di permukaan ya, di sparator gitu ya. Di sparator berarti dua fasa, berarti hampir sama. Kalau kalian tidak lihat awalnya, itu mungkin ini sama ini itu rancu ya. Karena secara fisikly itu di bawah itu gas sampai permukaan ada minyak, ada gas. Minyaknya sebagai kondensat, gasnya ya gas dan minyak. Walaupun di bawah sana hanya ada gas, jadi ada dua fasa di atas. Posisinya sama ini, cuma ini terjadi tidak melewati daerah retrograde fenomena. Kalau yang kondensat atau wet gas reservoir itu tidak melewati daerah retrograde ini. Ya. Kalau melewati ya namanya retrograde condensate reservoir. Kalau tidak melewati namanya condensate reservoir atau dry gas reservoir. Dan suhunya pun juga di atas krikondenterm, bukan di antara krikondenterm dan suhu kritis. Ya. Jadi ini secara fisik sebenarnya sama. Di bawah gas sampai permukaan dua fase, ada kondensat, ada gas ya. Kondensat itu minyak ringan ya, kondensat minyak ringan ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak Ibu terusin yang ketiga sebentar. Yang ketiga ini apa tadi yang terakhir ya? Reservoir non-associated gas reservoir. Non-associated gas itu berarti dry gas ya. Reservoir di sini di permukaan pun tetap gas. Jadi di bawah sana gas sampai permukaan tetap saja wujudnya gas ya. Iya. Cuma banyak beberapa tugas akhir atau beberapa FDP misalnya,
kalian punya reservoir ini atau ini, tetapi kondensatnya itu kecil gitu ya, karena diabaikan ya. Karena untuk menghitung GIP itu kan paling gampang pakai P per C ya. P per set versus GIP itu paling gampang. Ya. Setnya itu berubah terhadap tekanan, kemudian kalian tahu pada P berapa set berapa, pada P berapa set berapa, kemudian ditarik dibuat plot antara P per set versus GP. Pada P per set sekian, GP-nya sekian. Pada P per set sekian, GP-nya sekian. Terus kalian nanti tarik garis, nanti juga Ibu kaji setelah UTS ya. Kalau sampai ke reservoir gas ya. Jadi kalau ini hampir sama, ini bedanya cuma di bawah sana reservoir gas sampai permukaan adalah gas ya. Nah untuk reservoir dry gas ini kan bisa ngitung pakai GIP seperti biasa itu ya. Juga bisa pakai material balance-nya, pakai paper set juga bisa. Atau pakai material balance juga bisa. Ya. Nanti material balance-nya nanti. Kalau sudah UTS Ibu jelasin tentang material balance. Kan soal yang kedua. Kalau soal-soal seperti ini itu biasanya keluar waktu kalian kompre ya. Simple-simple ya. Satu reservoir mempunyai luas 100 acre feet, tebal 20 feet, porositas 25%, specific gravity 75%, ini SG gas ya. Oh bukan, saturasi gas, bukan SG ya. Saturasi gas, ini jebakan sebenarnya. Sebenarnya biasanya kalau kalian ini SW, SW-nya 25%, maka SW karena reservoir gas, SW tambah SG kan 1 ya, atau 100%. Jadi SG-nya 75%, maka GI reservoir tersebut adalah berapa? Kalian tahu? 1 acre foot itu sama dengan 43560 barrel ya. Jadi kalau kalian BGI-nya nanti ini karena pertanyaannya ini kan GIP-nya dalam cubic feet ya. Kalau misalnya GIP-nya dalam barrel atau GIP-nya dalam ini dalam cubic feet ya. Dalam SCF itu ya, maka harus dibagi dengan BG ya. Jadi rumus ini dibagi dengan BG supaya menjadi SCF. Karena BG itu BG-nya dalam cubic feet per SCF gitu ya. Kan hati-hati juga dengan satuan ya. Ini menjebak di sini, tapi juga menjebak di satuan ini. Biasanya satuan gas initial pressure dalam standar cubic feet, SCF. Kalau misalnya Ibu minta cubic feet gimana? Ya minta cubic feet berarti nggak dibagi dengan BGI ya. Ini datanya BGI juga nggak ada ya. Cuma 43560 kalikan VB dalam barrel diganti dengan cubic feet ya. Kemudian kalikan dengan 20 tebalnya, kalikan 1 min SW berarti 1 min S. 1 SW rumusnya ini sama dengan SG ya. Berarti salah nih ya, sebentar. 1 min SW. Berarti ini sebenarnya berapa? 0,75 ya ini ya. 0,75 Bu. 25 itu ininya ya, porositasnya. Porositasnya 25%, benar ya. 1 min SW, 1 min 25. Karena SG plus SW sama dengan 100% ya. Jadi benar ini, ingat ya. Tergantung satuan yang diminta nanti. Kalau kalian tahu satuannya cuma cubic feet, berarti 435 rumusnya seperti ini, dan kalian tidak perlu membagi dengan BG. Kalau BG itu satuannya mesti SCF, karena SCF itu nanti BG-nya dalam cubic feet per SCF ya. Dicoret jadinya menjadi SCF. Cubic feet-nya dicoret ya. Kemudian soal nomor 3, soal minyak mempunyai porositas 20%, saturasi minyak. Ini juga biasanya yang diketahui ada SW juga. Ini kalau gini berarti SW-nya kan 20% ya, saturasi minyak. SW tambah SO sama dengan 1 ya. Jadi ini 80% ini saturasi minyaknya.
faktor volume formasi minyak mula-mula 1,24 barrel per STB, besarnya volume minyak mula-mula berapa? Ini satuannya STB ya. Jadi 1 barrel itu diganti dengan 758. 1 ya VB-nya. Ini kan 1. 1 ya. Seolah-olah itu VB-nya 1 akrofit ya. Karena 1 akrofit sama dengan 758 barrel ya. 758 kali VB, VB-nya 1 dikali dengan porositas 20% dikali dengan 1 min SW sama dengan 0,80 ya dibagi dengan BUI supaya menjadi STB. Kalau STB atau STF itu mesti dibagi dengan BUI. Kalau untuk BG ya BGI ya. Ibu, ya. Berarti untuk PB jika tidak diketahui di soal seperti soal ini kita pakainya 1 ya Bu? Ya ini kan nggak diketahui ya. Kalau nggak diketahui, kalau ini kan saya mulai dianggap 1 supaya menjadi 758 itu sama dengan 1 akrofut. Soalnya kan 1 akrofut kalau nggak diketahui ya. 1 akrofut itu sama dengan 758 barrel ya. Gitu. Baik Bu. Ya, ada pertanyaan lagi? Ini soal-soal Ibu ambil dari soal-soal kompre ya. Nanti kalau kalian sudah mau lulus kalian mesti ujian kompre. Pendek-pendek gitu ya soalnya. Dan biasanya ABC kan suruh milih. Ya satunya tergantung ya. Tapi yang cocok yang mana gitu. Coba semua ya. Ada pertanyaan di sini? Enggak ya. Sekarang ini soal yang seterusnya. Soal nomor 4. Suatu reservoir minyak mempunyai data sebagai berikut. Porositasnya 20%, SW-nya 30%, BU-nya 1,25 barrel per STB. Hitung volume bulk dengan suatu reservoirnya, datanya seperti ini ya. Suka kayak gini nih, luas akre, tapi ini yang diketahui itu A2-nya 800 akre. Tetapi yang ininya pakai 1,2 A2 ya, dihitung dulu. Kemudian ini 90% A0 ya. Ini A0 ya. Ini ya, A0. Ya, A0 ini juga nolnya di bawah mestinya ya. Jadi subscribe ya. Nggak apa-apa gini ya. Jadi ini konturnya A0, A1, A2, A3, A4 seperti Ibu kemarin bilang waktu nerangin apa namanya untuk menghitung VB ya. Dibuatlah tabel seperti ini. Luasnya berapa, ini artinya gini. Kalian hitung dulu, ini 800 kali 1,2 jadinya berapa? 800. Hah? 2/10 kali 800 berapa? Bagi 5. 800 bagi 5 berapa? 160 ya? Ya Bu, 160. Jadi 960 ya. Sebenarnya itu dari Ibu hitung tapi pakai Excel ya. Supaya kalian ngerti aja asalnya. Ya. Kemudian yang ini berapa? 90% kali A0. 90% kali 960 itu sama dengan berapa? 864 ya. Ini tetap 800. Kemudian ini berapa? A3 dibagi A2 sama dengan 4 dibagi 5. A3-nya berapa? Berapa yang dihitung ya? A3 dibagi A2, A2-nya 800 sama dengan 4 dibagi 5. Jadi A3-nya sama dengan, kalau A2 aja 800, 4/5, 5/4 berapa? Berapa yuk? A3-nya 640 Bu. Namanya kurangi 60 ya. Iya Bu. Ya. Ya. Nah sekarang 4 dibagi A3 sama dengan 3/4
Berarti A4-nya 4/3 ya. 4/3 kali 640 jadinya berapa? 480, Bu. 480. Ya. Nah, gini ya. Kemudian ini AN plus 1 dibagi AN, kalian mesti ngitungnya tuh mulai dari baris kedua. Ya. Supaya AN plus 1 jadi 864 dibagi dengan 960. Lebih besar atau lebih kecil? Oh, ini sebenarnya lebih kecil, lebih besar. Ini lebih besar ya harusnya ya. Ya, Bu, lebih besar dari 10. Lebih besar dari setengah. Oh iya, lebih besar dari setengah, maaf, Bu. Salah ini. Ini kalau ini dibagi berapa itu? Ini lebih besar dari setengah ya. Rumusnya apa? Pakai trapezoid kan? Ya. Trapesiumnya itu berapa? PB-nya berapa? Rumusnya apa? Ingat nggak rumusnya? Trapesium itu H/2 kali AN ditambah AN plus 1. Ya, jadi H/2 hanya berapa? Oh, ini tadi ada fitnya ya. 10, di sini ada 10. Intervalnya itu ada 10, kemudian ini ke sini ya. Ini tuh interval 10 tadi ya. 10 itu intervalnya, Mas. Jadi ini mestinya tadi benar. Oh, sebentar. Mestinya ini begini ya. Nah, tadi harusnya lebih besar ya yang ini, benar kan? Lebih besar gitu ya. Yang ini berapa? Lebih besar lagi ya. Ini seperti intervalnya, Mas. Jadi hanya itu 10. Yang ini lebih besar, lebih kecil, lebih besar lagi ya. Gitu ya. Kemudian ini 60 bagi 800 lebih besar lagi ya. Dan yang ini 6 dibagi 10, 80 dibagi 640 juga lebih besar ya. Itu ya. Jadi ini trapesium semua. Kemudian kalau kalian kalikan begitu ya. Kemudian tinggal ini dijumlah sama dengan sekian. Jadi ini adalah VB ya. Ada pertanyaan? Ini VB-nya nih. VB-nya berapa? 4 bukan 28.000 ya. Itu ya. VB-nya segini ya. Kemudian OIP-nya berapa? Kan tinggal masukin ini angkanya ya. OIP itu rumusnya kalau dalam STB 758 kali VB kali porositas kali 1 min SW dibagi dengan PU. Itu tinggal masukkan ya. Jadi 7758. Kalau pakai kurung lebih enak pakai kurung ya. 758 kali VB 28.000 kali porositasnya berapa? 0,2 kali tujuh, Bu. ya kali berapa? 1 min 0,3. 1 min 0,3 jadi 0,7 ya. 0,7 dibagi dengan BOI-nya berapa? 1,25 ya.
1,25 sama dengan berapa? Kalian hitung sendiri nanti ya di rumah ya. Sama oh, kita hitung sendiri ya itu, Bu. Ya, hitung sendiri saja ya. Berarti Ini itu yang kita kumpulin nanti ya, Bu, jadi tugasnya. Ini kan kalian nggak ada tugas hari ini. Oh, baik, Bu. Hari ini nggak ada tugas, kan mau ujian kan. Kalian foto-fotoin aja ininya untuk latihan ya. Iya, Bu, terima kasih. Nah ini kan dikerjain di sini rame-rame ngerjainnya ya. Iya, Bu. Ada pertanyaan nih. Sampai saat ini masih mengerti sih, Bu. Gampang ya. Jadi Ya, hobinya dalam STB. Kalian fotoin aja ini ya. Foto-foto yang tadi juga difoto boleh nih. Ini pertanyaan soal 1, ini difoto juga ya. Kemudian ini difoto. Ibu nanti PPT-nya bisa di-share di grup, Bu? Enggak di-share. Difoto aja kalian masing-masing ya. Entah kalau yang ditinggal kemudian apa ya? Saya tidak menginginkan kalian itu cuma dapat tapi nggak ngerti apa-apa gitu loh. Kalau ini kan kalian nanti bisa kalian foto, kemudian kalian bisa coba di rumah gitu kalau misalnya kurang ya. Jadi merhatiin dulu gitu. Tapi biasanya main di reservoir nanti hasilnya bagus daripada KFR. KFR itu agak tahu ya kenapa? Karena mungkin banyak sekali variasi soalnya ya. Jadi membingungkan. Apalagi kalau majalah yang masuk enggak. Waduh, wassalam ya. Ada pertanyaan yang lain ini? Ya. Tapi untuk UTS kita masih boleh pakai Excel tidak, Bu? Oh boleh. Tapi kan dikirimnya ke Ibu, boleh juga pakai Excel. Nanti Ibu buka. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Tapi masih dikirim ke GCR ya? Iya, Bu. Iya. Ya, emang paling gampang ini pun ini juga hasilnya dari Excel. Kemudian Ibu kirim aja ke ini, ke PPT-nya. Ini kan dalam bentuk gambar ya. Tapi yang Ibu copy kan cuma ini tulisannya. Jadi masih bisa dirubah ininya. Kalau dalam bentuk picture ya nggak bisa dirubah gitu kan. Tadi kan masih bisa dirubah ini. Tapi hitungan ini dari Ibu nggak ngitung dari ini juga dari dari Excel. Dari Excel. Ini juga dari Excel. Jadi ini rumusnya kan trapesium semua. Jadi rumusnya H/2 kali AN ditambah AN+1 gampang. Tetapi kalau nanti ada yang trapesium, ada yang piramid, rumusnya menjadi H/3 kali AN ditambah AN+1 ditambah akar AN kali AN+1. Jangan lupa itu bukan akarnya itu bukan AN+1 tapi AN kali AN+1 ya. Ini kebetulan aja contohnya trapesium semua gitu ya. Tapi kalau ada piramid beda nanti rumusnya ya. Jadi kalau kalian nanti juga sampai kalian POD dipakai ini. Ya, ada pertanyaan? Cuma biasanya ini konturnya sudah ada, gininya udah ada nih ya. Jadi nggak pakai gini, supaya kan ngitung sedikit kalau ini ya. Tapi kan gampang, ini kali ini berapa. Ini dari Pak Sumantri yang sudah wafat ya. Dosen pertama kali teknik reservoir itu Pak Sumantri. Dosennya Bu Oni ya. Ada pertanyaan? Tidak, Ibu lanjutkan. Ya. Soal yang ke-5 ya. Suatu reservoir minyak bumi tekanan awalnya sama dengan tekanan bubble point ini ya. 2000 PSIA dan suhu 160 derajat Fahrenheit. Mempunyai data PVT sebagai berikut. 00 pada RS diganti name belakang. 00 pada RS. Jadi ini nanti kalau kalian Ibu biasanya juga seperti itu supaya kalian nggak nyontek dengan yang lain. Jadi pakai name kalian masing-masing.
salah satu data, ada 2 data juga yang dirubah. Misalnya ini kan 700. Kalau kalian misalnya belakangnya 071, 021 misalnya ya. 071, 021 angkatan 21 misalnya. Kemudian 077 misalnya. Jadi ini RS-nya jadi 777 gitu ya. Ini juga 677, 577, 377 gitu ya. Kalian nanti kalau ujian dan mau nyontek temennya, hati-hati dengan NIM. Karena banyak mahasiswa yang tanpa sadar, ya waktunya sudah mepet, kemudian dia nggak bisa menanya temennya dikasih. Mentah-mentah dia contek gitu. Jadi Ibu tahu yang ini nyontek siapa tahu. Karena angkanya angka NIM-nya orang yang dipakai. Misalnya kalian 77, kemudian kalian di sini 750, kan ini NIM-nya siapa? Ya kan? Hati-hati ya. Karena beberapa kali seperti itu. Dan satu kelas itu kadang banyak yang nyontek seperti itu, walaupun kadang-kadang yang dicontek juga nggak betul ya. Apa jenis reservoir pada awalnya, berapa fasa, dan sebutkan jenis periodenya. Kalau kalian lihat seperti ini, lihat data tekanan, kemudian BO segini ya, kemudian RS segini, BG segini, kira-kira ini reservoirnya apa ya? Apa jenis reservoir pada awalnya? Awalnya tekanannya 2000, kan lihat aja BO-nya seperti apa nih, naik atau turun. Ini turun terus ya. Kemudian RSI gimana? Turun terus juga. Nah, kalau BO turun terus, RS turun terus, kira-kira reservoirnya apa? Karena mesti tahu plot BO versus tekanan sama RS versus tekanan. Kalian ingat nggak kurva ini? Ini RS versus P. Ini yang lurus nih ya. Jadi kalau gini sebenarnya di insert lagi. Kemudian itu nutupin ya, apa jenenge, text box. Nah, text box yang kita buat. Nah, ini apa? Kurva apa ini? RS ya. Kemudian yang BO mana kurvanya? Insert lagi. Text box lagi ya. Ini kurva BO. Ingat kan? Kalian ingat enggak? BO itu naik. Jadi kalau PI, PB, ini PI-nya di sini. Berarti jika PI di atas PB, berarti reservoirnya undersaturated ini. Di bawah reservoir sana hanya fluida saja. Ini hanya minyak saja dan air ya. Jadi kurvanya RS-nya itu konstan terus. Karena apa? Karena gasnya masih larut di dalam minyak. Belum ada gas yang keluar. Jadi di bawah sana cuma ada minyak dan air. Ya, jadi BO-nya ini naik terus. Kemudian sampai PB ada titik gas nih. Gasnya sudah keluar. Karena gas sudah keluar, maka volume BO-nya itu akan turun. Kenapa kok turun? Kan bisa jelasin. Jadi gini, BO itu kan volume minyak ya. BO itu volume minyak di reservoir dibagi volume minyak di permukaan. Jadi kalau di reservoir itu karena fluidanya punya tekanan tinggi, sehingga dia kalau diproduksi tekanan turun, maka volume minyaknya akan naik. Ya kan, mengembang dia. Yang ngembang ya. Setelah ngembang, pas karena bubble point ini ada gas yang keluar. Nah, gas yang keluar ini lebih besar dari pengembangan minyak. Minyaknya masih ngembang nggak ya? Masih. Tetapi yang keluar makin lama makin banyak gasnya. Jadi volume gas yang keluar itu lebih besar daripada volume pengembangan minyak. Jadi dia akan BO-nya akan turun. Nah, kenapa kalau RS? RS gimana? RS kenapa kok tetap? Karena gasnya masih ada di dalam minyak. Jadi setelah di sini gas yang larut, ini kan gas yang larut dalam minyak ya. Jadi gasnya belum nongol. Kalau sini ada nongol berarti kan berkurang nih gas yang larut. Jadi dia akan turun terus gitu ya.
Nah, kalau lihat seperti ini, berarti reservoirnya apa? Tadi itu kan BO versus P-nya turun, RS-nya turun. Tapi sebenarnya ini nggak satu kurva ya, mestinya cuma itu supaya gampang aja jelasin ke kalian. Jadi RS-nya sudah turun, BO-nya sudah turun, berarti di sini posisinya ya. Reservoirnya reservoir apa namanya? Apa disebutnya? Apa jenis reservoir pada awalnya? Reservoir disebut apa? Undersaturated itu kan, Bu? Saturated, kebalik Mas. Kalau under itu kan di ngomongnya kok under ya. Under saturated itu bukan di bawah tekanan saturasi, bukan. Itu di atas tekanan under saturated itu di atas tekanan saturasi ya. Jangan kebalik ya. Jadi kalau ini reservoirnya disebut reservoir saturated. Sudah tersaturasi ya. Kemudian karena P-nya masih berada di bawah tekanan bubble point. Di bawah atau pas, kalau tadi ini bilangnya kan pas ini. Pas ini tekanan bubble point-nya di sini. Ya. Tapi kalau nanti ada soal reservoir di atas tekanan saturasi, kayak di PT diagram tadi loh Mas nih, lihat. Ini tekanan bubble point lain itu adalah tekanan di mana tempat kedudukan titik di mana gelembung uap mulai muncul. Artinya ini ada tekanan bubble point ya. Di saat tekanan turun, ini kan kalau di atas ini berarti under saturated. Di bawah ini namanya saturated. Jadi kalau di atas tekanan bubble point itu reservoirnya under saturated, kalau di bawah tekanan saturasi adalah saturated. Berarti kalau di daerah ini itu kurvanya yang ini. Kalau di atas tekanan saturasi disebut under saturated. Jangan terbalik ya. Nah, berarti ini reservoir apa? Saturated. Berapa fasa kalau saturated? Ada 2 fasa, ada gas, ada minyak. Tadi walaupun gasnya itu bisa sebagai gas cap atau gas yang masih sebagai butiran tersebar di dalam minyak. Itu kan P-nya sudah di bubble point. Tetap aja itu disebut sebagai reservoir saturated. Jadi kalau P-nya masih, tadi kan P-nya 2000, ini kan tekanan bubble point ya. Itu sudah ada titik gas loh. Di bawah tekanan bubble point itu reservoir saturated. Berarti ini saturated semua ya. Kondisinya seperti itu. Kemudian berapa fasa? 2. Berarti ada minyak, ada gas ya. Ada cair, ada gas. Gasnya adalah gas hidrokarbon, kemudian fasa liquidnya adalah minyak ya, minyak dan gas ya. Kemudian sebutkan jenis fluidanya. Ini fluidanya apa ya? Ada gas, ada minyak dan ada air. Ya. Fluidanya itu yang liquid itu ada minyak itu juga ada air dalam reservoir ya. Ada pertanyaan? Nah, ini hitung faktor volume formasi cairan 2 fasa pada tekanan 1.500 dan 800 PSIA. Sebenarnya di sini ada C lagi ya. Kalau besok udah material balance, hitung OOIP. Tapi karena kalian belum tak ajari material balance, ya tak hapus aja gitu ya. Jadi suruh hitung faktor volume formasi cairan 2 fasa. Apa rumusnya? Cairan 2 fasa apa rumusnya? BT sama dengan BO ditambah RSI min RS kali BG ya. Rumusnya harus apa tuh ya? Nah, rumusnya ini nih. Ya kelihatan ya. Tapi kok sini kok nggak ada bloknya ya? Biasanya ini kan ada, ini uppercase ya. Biasanya di sini itu ada apa namanya? Oh ini sama. Kayaknya ya. Malah itu semua. Oh salah itu.
Padahal ini kan yang di put yang ini ya. Tuh. Tapi yang ke blok itunya bukan ini saja. Nggak usah ya. Jadi ini BT sama dengan rumusnya BO ditambah RSI min RS kali BQ. Udah pakai ini aja. Ya. Ini rumusnya ya, BT orang BO tambah S. Ini adalah faktor volume formasi cairan dua fasa pada 1800 rumusnya. Nah, BT pada 1800, BT-nya, BO-nya berapa? BO-nya 1800, BO-nya 1,35 ditambah RSI 700 dikurangi dengan RS 600 dikali dengan BG 0,0085 ya. Nanti ketemunya berapa? Kalian hitung nanti ya. Juga belum selesai hitungan Ibu. Oh, udah. 1,35 sama 600 kali 0, sama dengan 1,435 dari PSTB ya. Kemudian BT pada 800 berapa? Ini ya 1,2 ditambah 700 dikurangi 300 kali 0,0095 sama dengan berapa? 1,58 dari PSTB ya. Ada pertanyaan? Ini kalau nanti bisa dilanjutin dengan C, pertanyaan C hitung UIP dengan martabak yang sederhana ini, sederhana martabak saja. Nggak ada overinflat, nggak ada kasket ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalian foto aja sendiri ya. Sekarang soal yang ada pertanyaan enggak? Kalau enggak lanjut ya. Ini sport gas ini ya. Soal 5, suatu sport gas mempunyai volume bulk 10 mm akrofit. 1 M itu 1000. Jadi berarti ini 10 juta akrofit ya. Porositasnya 30%, saturasi airnya 40%, tekanan awal 2500. PSIA suhunya 200 derajat Fahrenheit, 0 pada tekanan dan 0 pada suhu diganti tangkan yang belakang. Nanti kalian ganti sendiri. Kalau ujian gitu, itu cuma beri apa namanya. Nyontoh ini kalau ujian seperti itu ya. Diketahui komposisi gasnya sebagai berikut, ini CO2N2C1, C2, C3, C4, kemudian ini persen berat diketahui, jadi harus diapain? Persen berat harus diapain ini? Kalian hitung dulu apanya? Dibuat jadi fraksinya ya Bu? Ya, dibagi 100. Fraksi molnya. Ya, gimana ngitung fraksi molnya? Berarti jumlah mol dulu. Jumlah mol sama dengan berat dibagi mol Witch ya. Ini ada PC, ada TC. Nanti kan ngitung YIPCI, YITCI ya. Ya kan? Ini diganti dulu. Berarti ada satu kolom lagi untuk N, jumlah mol. Berat dibagi dengan mol Witch. Kemudian dari mol ini kalian ganti lagi menjadi fraksi mol semua N dibagi sigma N ya. Hitungannya ada di bawah ya. Ini Ibu juga ngitungnya pakai Excel ya. Ini komposisinya CO2, ini persen beratnya. Kemudian ini PC, ini TC, ini mol Witch-nya ya, CO2 44, N2 28, C1-nya 16, C2-nya 30, C3-nya 44, dan C5-nya 58. Jumlah molnya kalian hitung dulu, ini jumlah mol sama dengan berat dibagi mol Witch. Jadi 5 dibagi 44 sama dengan ini ya. Kemudian kalian copy aja kalau pakai Excel ya, langsung sampai sini, ini kalian jumlahkan. Kemudian fraksi mol sama dengan ini dibagi dengan ini. Jadi 0,1136 dibagi 5,1614 sama dengan 0,0220. Ini kan copy segini ya, jadi sama. Kalau dijumlah fraksi mol akan sama dengan 1 ya. Kemudian YIPCI ini dikali dengan PC ini akan sama dengan ini, dan ini dikalikan dengan TC ini sama dengan ini. Kalau kita kalikan masing-masing, kemudian kalian jumlahkan, jadi ini YIPCI ini YITCI dan YIPCI ya. Tuh ya. Kok merahnya merah kayak orange ya? Kelihatan ya tapi ya.
Lebih jelas apa biru kali ya? Oh ini. Nah, agak jelas ya ini ya. Nah kemudian setelah ini YIPC ini sama dengan PPC ini dengan TPC, maka PR itu sama dengan P dibagi dengan PPC ini PPC ya. Di sini ya kurvanya nggak bisa dipindah. Ini PR, ini sama dengan P dibagi P-nya berapa? Tadi 2000 ya. P-nya awal tadi sama dengan berapa? 2500 ya. Berarti 2500 dibagi dengan ini sama dengan 3,7170 ya. Kemudian TR ini sama dengan T-nya berapa? 200 atau berapa tadi ya? T-nya 200, kalau kalian pakai NIM ya 200 berapa tergantung ya. 200 dibagi dengan TR dibagi dengan YITCI ini ya. Sama dengan sekian ya. Sehingga PR ya. Itu kan Fahrenheit, berarti kita ubah jadi Kelvin dulu ya Bu. Soalnya kalau 200 bagi 377 tuh hasilnya 0,5-an Bu. Apa? Di soal di soal tadi kan itu masih Fahrenheit Bu. Itu perlu kita ubah jadi itu nggak Bu? Jadi Kelvin. Dirubah. Oh, baik. 200 ditambah 460. Oh, mengerti Bu. Ya. Jadi coba kalian perhatiin, YIPCI-nya berapa tuh? Ini kan 300. Tadi kan 200 ditambah 460 sama dengan 660 dibagi dengan 37 ketemunya 1,75. Ya kan? Iya Bu. Ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya, ini PR, TR ketemu ya. Kemudian kan ngitung set faktor dengan kurva ini. Ya, ini PR-nya berapa tadi? PR-nya berapa tadi ketemunya? 3,7 sama 375 ya. 3,7 ini 3, ini 4. Jadi 75 dari sini ya, kira-kira. Kemudian kalian plotkan ke sini memotong 1,7. 5. Ini 1,775 berarti di sini. Berarti ini kalian tarik ke sini. Ketemu setnya berapa? 0,8 berapa gitu ya. 0,88 atau berapa gitu. 0,87 atau berapa ini ya. Nanti kalau kalian ujian, kurvanya ini kalian garis lagi pakai atau merah atau hitam juga nggak apa-apa sih, gampang ya. Jadi kalian garis saja memotong kurva ini, kemudian tarik sini, jadi nanti ketemunya berapa di sini sama dengan setnya ya. Sudah ketemu setnya, apa yang dihitung? BG-nya. BGI sama dengan, ini pakai kubik feet per SCF sepertinya ya. Nanti ketemunya kubik feet SCF. Jadinya 0,0283 kali ZT per P. Ada juga kan yang 0,00504 kali ZT per P, tergantung satuan yang diminta ya. Kalau ini satuannya apa? Yang kubik feet per SCF kan? Kalau kubik per SCF, kalian rumusnya mesti pakai yang ini. 0,0283 ZT per P. Tapi kalau nanti misalnya di sininya ditanyakan BG-nya dalam barrel per SCF, kalian rumusnya menjadi 0,00504 kali Z kalikan T dibagi P ya. Ada kan rumus BG? Nggak boleh lupa ya, itu di KFR ada ya. Dibagi dengan P, P-nya dalam PSIA ya. Jadi nanti kalian tinggal hitung setnya tadi ini berapa, kalikan ini, kalikan suhunya dalam derajat Rentgen, jadi 200 ditambah 460. 460 dibagi dengan P-nya berapa? 2.500 ya. Sama dengan berapa BG-nya. Jadi GIP sama dengan 43560 kali VB
kali porositas, coba ini VB-nya berapa? 10 mm akrobut. Ibu bisa juga kalau seperti ini sebenarnya nanti VB-nya hubungannya dengan yang pertama tadi misalnya soalnya. Misalnya reservoirnya seperti ini, jadi nanti pakai VB-nya VB ini, itu boleh juga kan. Porositasnya pakai porositas yang itu boleh ya. Jadi biasanya dalam satu kesatuan gitu. Ada juga Ibu kalau soal-soal seperti ini ya. Jadi BG-nya sama dengan BG-nya berapa? 0,0283 Z kalikan T dibagi P sama dengan berapa tadi? 0,028 kali Z-nya 0, berapa tadi? 88 atau 87 ya? Roah 88. 0,85 tadi, Bu. 88 ya, untuk kepada Ibu ya. Dibagi dengan kalikan kali lagi dengan 660 ya, dibagi dengan P-nya 2500 ya, sama dengan berapa? Ini satuannya nanti dalam kubik per SCR gitu ya. Lagi GIP-nya berapa gitu, tinggal 43560 kalikan PB kalikan porositas dan sekali bagi GI sama dengan berapa? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi sebenarnya nggak susah-susah amat kalau kalian memperhatikan. Cuma memang harus teliti ya. Kalian sebenarnya kalau ada Excel, dibantu Excel gampang, cepet juga. Nanti kalian copy, kalian fotoin juga lah. Di foto misalnya pakai Excel, di foto, terus di-share ke Ibu juga boleh. Ya. Ada pertanyaan? Ini udah siap ujian ya? Kan ini juga nanti. Ditambah sama teori dan mekanisme ya. Teori mekanisme sangat penting. Itu kalau nanti POD pertama kali kalian Ibu tak suruh buat apa? P versus waktu dulu. Kemudian dan lainnya itu, kemudian setiap tekanan kalian bisa cari berapa P-nya ya. Kemudian nyari lagi dengan suruh plot P versus waktu, gas oil ratio versus waktu, IO versus waktu, water cut versus waktu. Terus baru kalian cocokin dengan teorinya. Nah ini apa? Reservoirnya apa? Dan mekanismenya apa? Baru nentuin metode yang dipakai, rumus yang dipakai apa. Ya. Ada pertanyaan nggak nih? Udah difoto semua? Sudah, Bu. Sudah ya, ini sudah juga ya. Sudah lengkap nih ya, kalian tinggal belajar ya. Kurang lebih soalnya seperti ini ya. Ditambah sama teori ya. Teori dan mekanisme ya. Ini kan juga teori ini ya, tapi ini pengertian ya. Kalau ini kalian tahu, insya Allah nanti kalau misalnya kalian tugas akhir di TKS gampang ya. Pakai logika juga sih ya. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita foto lagi yuk. Jumlah mahasiswanya berapa sih ya? 20 kalau nggak salah ya. Ibu stop share-nya ya, udah difoto semua kan ya. Stop share-nya, kemudian kita foto lagi.